Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, Ibu Sri Sumarlinda MKom beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bapak Joni Maulindar Eskom MH, dan selaku pembicara acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Dwi Hartanti, yang selaku pembicara acara workshop pada pagi hari ini, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara workshop penyusunan proposal skripsi yang dilaksanakan Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta workshop. Saya Pipin Yolanda yang akan memandu acara workshop pada pagi hari ini. Selaku pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Selanjutnya sambutan, kemudian acara inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Kepada hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, marilah kita buka acara workshop ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, sekaligus membuka acara workshop penyusunan proposal skripsi. Kepada Ibu Sri Sumarlinda MKom, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi yang cerah ya, pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul atau bertemu dalam acara workshop penyusunan skripsi ya untuk mahasiswa program studi teknik informatika. Jadi untuk yang pertama kami mohonkan izin, yang seharusnya hari ini yang bisa menyambut adalah Bapak Dekan, Bapak Widianto, karena pada siang sama beliau juga ada acara yang lain, maka untuk sambutan ini diwakilkan oleh saya. Kemudian yang selanjutnya workshop ini workshop penyusunan skripsi ini adalah sangat penting sekali ya bagi Anda semua, khususnya mahasiswa semester akhir ya. Semester akhir 2018 nih rata-rata ya. Betul Mbak Pipin? Betul, 2018, mungkin 2019 untuk mahasiswa yang transfer ya. Jadi biasanya skripsi ini adalah untuk mahasiswa ya, itu biasanya momok terakhir ya. Biasanya itu di awal itu semangat sekali untuk ingin menyusun skripsi, membuat proposal, menyampaikan ke program studi ya, itu kemudian seminar. Tapi biasanya juga setelah itu ada beberapa masalah yang seringkali ya tidak semua sih sebetulnya oleh mahasiswa itu berhenti karena kendala gitu ya. Nah, harapan saya dengan adanya workshop ini, setelah Anda tahu ya tentang bagaimana menyusun proposal, kemudian bagaimana membuat laporan skripsi gitu ya, itu Anda semua tetap bersemangat buat rencana yang baik ya, artinya sudah mulai daftar dalam kurun waktu 6 bulan saya harus lulus, intinya seperti itu. Nanti insya Allah yang akan jadi pembicara adalah Bu Dwi ya. Di sini nanti akan memberikan bagaimana cara menyusun skripsi dan membuat
menyusun laporan dan membuat skripsi ya sampai akhir nanti. Dan jangan takut, nanti juga Anda pastinya akan diberikan atau dipilihkan pembimbing ya, pembimbing yang nanti akan membimbing Anda dari awal sampai selesai. Harapan saya ketika Anda sudah berniat untuk menyusun skripsi, jangan pernah berhenti ya. Jangan pernah berhenti, karena kalau sekali berhenti biasanya nanti ya akan aras-arasan lagi untuk memulai ya. Ini masalah buat semua mahasiswa ya, baik biasanya ya, tidak semua sebetulnya, tapi biasanya seperti itu. Jadi kalau Anda sudah berniat untuk menyusun skripsi, Anda harus benar-benar membuat rencana yang bagus ya, jangan sampai berhenti. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat ya buat Anda semuanya. Jadi nanti masalah skripsi yang tadi saya sampaikan, beberapa masalah ya, itu tidak terjadi di Anda semua. Mohon maaf, ini tadi ada Pak Joni. Nah, saya nggak tahu tadi, saya kira Bu Dwi saja ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sambutan pada pagi hari ini. Dibuka sekalian gitu tadi Mbak, saya diminta membuka ya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara workshop penyusunan skripsi pada pagi hari ini kita buka. Oke, saya kira cukup sambutan dan pembukaan dari saya. Untuk semuanya saja tetap bersemangat ya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setelah acara ini nanti Anda bisa lebih bersemangat lagi ya untuk mulai menyusun skripsi sampai batas akhir yang sudah ditentukan dari prodi pastinya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Sumarlinda MKom selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara workshop pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu inti acara. Materi workshop yang pertama yaitu pemilihan tema dan judul skripsi yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Maulindar, Eskom MH. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik informatika ya. Langsung pada intinya di sini untuk teknik informatika itu secara global kita memiliki tiga konsentrasi ya. Tiga konsentrasi. Yang pertama adalah AI atau Artificial Intelligence, kemudian yang kedua mobile technology, dan yang ketiga adalah security system. Ya. Nah, tiga hal ini yang perlu menjadi acuan teman-teman dalam melakukan penulisan proposal ya. Jadi tidak di luar dari konsentrasi itu. Mohon bagi yang menuliskan hanya sistem informasi saja, kemudian hanya menuliskan atau mungkin bahkan bidang lain, itu harus kembali ke konsentrasinya, yaitu aplikasi atau sistem yang berhubungan dengan kecerdasan buatan, mobile teknologi atau security system. Itu yang kami ajukan. Jadi kalau teman-teman, monggo Bu Linda kalau mau live. Oke. Bagi teman-teman yang misalnya berharap untuk proposalnya diterima tapi tidak sesuai dengan konsentrasi, itu sepertinya jauh sekali dari kemungkinan diterima ya. Bukan masalah kenapa ditolak karena itu bidang IT, tapi konsentrasi kita memang mengarah ke artificial intelligence, kemudian mobile technology dan security system. Itu yang utama ya. Baik, kemudian untuk yang berikutnya ini langkah awal dari teman-teman untuk membuat atau menyusun sebuah proposal ya. Pertama adalah cari info dulu lah. Cari info dulu apa yang harus dilakukan ya, apa yang harus dilakukan. Kemudian utamanya adalah
contoh-contoh skripsi yang terdahulu ketika kakak tingkat kalian sudah buat, atau bahkan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada penulisan proposal. Nah, kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar teman-teman bisa mudah dalam melakukan penulisan, termasuk draft proposal sudah saya buat, ya sudah kami buat, sehingga teman-teman hanya menulis isinya saja, ya. Untuk marginnya, untuk fontnya dan lain-lain itu sudah diatur, sehingga fokuskan pemikirannya pada konten, bukan pada aturan-aturan penulisan yang lain, ya. Coba cek saja mungkin di bagian lain, saya rasa tidak sedetail itu, ya. Nah, kemudian info ini juga bisa diperoleh dari yang lain, ya, bagaimana waktu atau kapan waktu pengajuan, skripsinya, kemudian bagaimana proses revisinya atau yang lain-lain, ya. Oke, itu kemudian nah, informasi ini tadi, ya, Anda dapat melakukan penentuan tema. Sekali lagi, untuk menentukan sebuah tema itu teman-teman bisa lihat acuan tadi, bahwa acuannya ada 3 konsentrasi. Yang pertama adalah artificial intelligence, kemudian teknologi mobile, dan keamanan sistem, ya. Kemudian teman-teman juga setelah dapat cari informasi untuk pengumpulan berkas proposal. Sampai sejauh ini sudah kami informasikan pengumpulan proposal. Kalau kemarin ada yang tanya apakah proposal yang diajukan itu nanti langsung disortir atau tidak, saya jawab ya, kami langsung sortir, ya. Jadi kalau misalnya ada, jadi bukan hanya contoh saja atau sebagai syarat saja, tapi ini sebagai pengajuan proposal skripsi, ya. Jadi ini sudah pasti. Nah, kemudian informasi proses bimbingannya bagaimana? Anda bisa ketahui nanti proses bimbingannya, kita bisa diskusi saat ini, ya. Bagaimana proses bimbingannya, ketemu dengan dosen atau secara online atau dengan yang lainnya. Yang jelas nanti kita akan lakukan komunikasi. Kemudian informasi format proposalnya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk untuk share draftnya pertama itu. Kemudian yang kedua, mungkin ada teman-teman yang sudah saya share, saya buatkan versi YouTube-nya, ya, versi YouTube-nya. Kemudian versi YouTube-nya, kemudian coba teman-teman bisa cek lagi di situ biar bisa memaksimalkan dalam hal penulisan proposal, ya. Baik, kemudian coba rencanakan untuk yang baik dalam hal penyusunan proposal atau pembuatan skripsi, sehingga nanti laporan skripsi dapat diselesaikan dengan cepat, ya. Nah, kemudian biasakan pertama mencari referensi jurnal penelitian yang dapat dipercaya secara online maksimal 5 tahun. Saya kemarin sudah unggah juga, ya, tapi itu untuk untuk laporan KP, ya. Tapi saya rasa hampir sama, ya. Mungkin akan saya buat versi untuk proposal skripsinya, bagaimana cara mencari referensi untuk jurnal-jurnal yang maksimal 5 tahun terakhir, ya. Silahkan cek di YouTube yang saya share kemarin. Itu kita bisa menggunakan publish or perish biar mudah dalam melakukan pengelompokan dan filteringnya, baik dari dengan tahun, kata kunci, atau yang lainnya. Baik, kemudian kurang lebih ya gunakan 3-4 jam lah. Kalau misalnya teman-teman kadang alasannya ya masalah waktu dan lain-lain, saya rasa dalam 24 jam masih ada sisakan waktu 3-4 jam untuk melakukan pengerjaan itu. Kemudian tulis temuan dan idemu melalui proposal dengan format yang telah ditentukan. Ini kita bicara proposal dulu, ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau melanjutkan dalam bentuk penulisan skripsi, nanti kita akan diskusikan. Kemudian di sini mohon yang terpenting adalah komunikasi, ya. Jadi komunikasikan segala yang ingin saudara tanyakan mengenai proses penyusunan proposal, ya, karena kebanyakan mahasiswa terkadang kalau nggak bisa malah diem, ya.
Nah, diamnya itu justru menjadi bumerang buat kalian untuk tidak menyelesaikan skripsi ya. Sehingga langkah terakhir yang kami lakukan adalah dosen atau prodi itu melakukan penelponan satu-satu ke mahasiswa ya, gitu. Kemudian lakukan konsultasi dengan dosen yang saudara anggap mudah atau kompeten di bidangnya ya, kompeten di bidangnya. Saya rasa ini juga penting sehingga dapat membantu proses penyelesaian skripsi yang saudara lakukan. Yang berikutnya adalah fokus. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya agar skripsi saudara itu bisa selesai ya. Bukan terkadang lagi ya, sering mahasiswa tanya, Pak kapan wisuda gitu loh. Sebaiknya Anda fokus ke skripsi saja dulu gitu loh. Nanti dampak dari skripsi itu adalah wisuda ya. Gitu. Jadi jangan tanya wisudanya. Kalau tanya wisuda, kemudian saya tanyakan ke pimpinan, biasanya pimpinan tanya berapa orang yang sudah selesai skripsi. Nah, kalau misalnya kalian belum selesai ya nggak mungkin ada wisuda. Jadi tetap kembali ke Anda, fokus selesaikan skripsi sehingga nanti hasil dari skripsi yang saudara lakukan itu muncullah wisuda. Oke. Nah, semoga sukses. Ini adalah hal yang penting bahwa kabarkan ke saudara, teman, kerabat, atau keluarga bahwa semester ini, semester depan ya, Anda mulai mengerjakan skripsi dan tahun depan di satu semester yang akan datang Anda menyelesaikan skripsi dan Anda lulus di tahun 2022. Amin. Ya, ini merupakan kebahagiaan bagi siapa saja yang dekat dengan Anda, baik teman, keluarga, saudara, dan lain-lain. Maka perjuangkan proses ini dengan baik. Ya. Oke, itu kemudian apa yang harus dilakukan? Ya. Apa yang harus dilakukan dalam melakukan pengerjaan skripsi? Ya. Yang pertama, menentukan dan mengajukan judul skripsi. Menentukan dan mengajukan judul skripsi. Di sini saya perlu luruskan, mungkin dulu saya pernah komunikasi dengan teman-teman juga untuk bagaimana cara menentukan judul skripsi yang baik ya. Jangan cari solusi tapi cari masalah ya. Nah, setelah masalah itu muncullah solusi dan solusi itu digunakan sebagai judul skripsi. Ya. Kalau kalian mencari judul skripsi belum tentu ada masalah ya. Satu contoh misalnya Anda membuat sistem informasi perpustakaan misalnya ya. Nah, ditanya ada masalah nggak di perpustakaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kenapa harus ada solusi gitu ya? Jadi misal saya sering mencontohkan bahwa Anda carilah masalah, misalnya Anda haus, maka solusinya adalah minum ya. Nah, jangan terus tiba-tiba muncul judul minum, gitu, padahal nggak haus. Ya, Anda bisa minum tapi nggak maksimal, gitu, ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah menentukan judul, ya sudah menentukan judul dari masalah-masalah yang ada, maka disusunlah sebuah proposal. Ya. Nah, proposal sampai saat ini itu sudah masuk sekitar 123 proposal. Nanti setelah ini akan kami review proposalnya, mana yang masuk kualifikasi, mana yang tidak, kemudian yang tidak mungkin kami akan proses lebih lanjut, arahannya lebih ke saran, bukan ke penolakan proposal ya. Saran kami sebaiknya mahasiswa melakukan pengembangan ke arah apa gitu. Jarang saya menolak judul proposal juga ya. Itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah masuk kualifikasi proposal, maka di awal semester depan itu kalian melakukan KRS dan daftar untuk sidang proposal ya. Sidang proposal hampir sama dengan sidang kerja praktek kemarin ya. Nah, sidang proposal di sini itu tidak akan keluar nilai nanti ya. Yang keluar yang isi dari sidang proposal itu adalah meyakinkan atau penguji meyakinkan kalian dari judul yang diangkat ya. Apakah sudah yakin, kemudian bahannya, alatnya sudah tersedia. Jadi tidak hanya melihat ke kebaruan judul atau ke wah ini menarik nih. Padahal ternyata misalnya kalian mau membuat robot ya di AI, artificial intelligence. Terus kalian order alatnya di Eropa misalnya ya, keluar baru turun 2 tahun misalnya alatnya. Ya itu kan
nggak maksimal juga, padahal jatah pengerjaan skripsi hanya 6 bulan. Jadi itu juga akan jadi pertimbangan dari penguji. Nah, di sidang proposal ini nanti pengujinya adalah pembimbing Anda. Ya, kami sudah plottingkan pembimbing, kemudian dia juga yang bertanya tentang kesiapan teman-teman untuk mengambil tema itu. Nah, jika sudah selesai sidang proposal dan sudah ada kesepakatan antara mahasiswa dengan penguji atau pembimbing, maka mulailah dibuat skripsi. Ya, disitulah awal perjuangan Anda untuk membuat skripsi. Tolong jangan kendor ya. Jadi apa namanya, riset itu ya pencarian secara berulang, dan kalau apa namanya ada revisi, saya rasa wajar ya. Ya. Terus kadang mahasiswa juga apa namanya, saya motivasi ya, kalau memang ada revisi ya diperbaiki. Soalnya mengeluh dengan temannya itu belum tentu menyelesaikan masalah, malah nambah masalah ya. Kadang ada yang curhat, wah saya direvisi ini ya, temannya malah bilang, oh iya saya juga gitu, itu malah tambah masalah. Jadi kalau memang ada perbaikan dari pembimbing segera diselesaikan ya. Apa yang diinginkan oleh pembimbing diikuti saja. Selanjutnya mengumpulkan data dan bimbingan ya. Mengumpulkan data itu data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Itu yang utama ya. Kalau misalnya Anda mau membuat skripsi tentang sistem informasi rumah sakit, maka data-data obat, data-data pasien, data apa namanya, dokter dan lain-lain itu yang dikumpulkan. Tapi saran saya hindari tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk memberikan data, misalnya rumah sakit ya, data pasien, data dokter dan lain-lain itu kan privasi. Jadi sulit sekali kemungkinannya Anda untuk memperoleh data itu, dan adanya jadi data dummy ya, nggak sesuai dengan kenyataan ya, hanya perkiraan saja. Saya rasa itu yang perlu dihindari. Jadi cari data atau tema yang memang tidak membutuhkan privasi yang kuat ya. Kemudian kalau sudah selesai akan dilanjutkan di sidang skripsi ya. Sidang skripsi hampir sama dengan sidang-sidang skripsi yang pernah kalian ikuti ya, misalnya ujian sidang kerja praktek gitu ya. Hampir sama seperti itu, tapi di sini nanti keluar nilai berbeda dengan sidang proposal. Jadi sidang skripsi nanti keluar nilai dan menentukan apakah saudara bisa lulus skripsi atau tidak. Oke. Itu ya. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana cara mencari judul nih ya. Cari masalah tadi sudah jelaskan ya. Pilih temanya itu tolong disesuaikan dengan kualifikasi pribadi masing-masing ya. Kalau kualifikasinya di jaringan ya jangan ambil mobile teknologi atau di AI ya. Tapi kalau misalnya Anda kuatnya di AI ya jangan ambil jaringan juga ya, jangan dipaksakan. Kebiasaan dari mahasiswa itu malah ikuti temennya ya, biar ada temennya, padahal itu tidak menjadikan Anda bisa maksimal dalam hal pengerjaan ya. Dan lagi harus relevan dengan ilmu, cari referensi melalui jurnal. Tadi saya sudah jelaskan untuk proses pencarian jurnal Anda bisa menggunakan publish or perish ya. Publish or perish saya sudah jelaskan bagaimana cara menggunakannya di YouTube, silahkan cek. Kemudian sharing dengan orang lain. Kalau sharing dengan teman, usahakan dengan yang memiliki kualifikasi yang tinggi ya, tidak sama. Jadi kalau sama adanya curhat, bukan sharing tentang penyelesaian ya, tapi sharing tentang masalahnya ya. Itu. Nah, proposal skripsi itu sudah kami share untuk apa namanya, draftnya, mulai dari judul proposal, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah dan lain-lain sampai dengan daftar pustaka. Ya. Nah, penulisan daftar pustaka juga kami menilai itu masih banyak sekali yang belum sesuai dengan format ya. Kalau format daftar pustaka sebenarnya di draft memang tidak saya tuliskan, tapi di mata kuliah metodologi penelitian ya saya sudah banyak sekali bicara bagaimana cara menuliskan daftar pustaka dengan mudah ya. Misalnya Anda menggunakan Mendeley ya. Mendeley, atau kalau memang Anda mau tulis manual, Anda tulis nama, tahun, judul, tempat terbit dan penerbit. Nah, itu mungkin akan menyulitkan ya, lama, tapi saya sudah kasih solusi
gunakan software Mendeley untuk mempermudah ya, tapi masih banyak yang keliru juga ya. Baik, itu kemudian mungkin secara teknis akan dijelaskan Bu Dwi ya. Baik, nah sidang proposal tadi sudah saya jelaskan, kemudian tujuan dari sidang proposal ini mengetahui garis besar skripsi yang digunakan oleh mahasiswa ya. Jadi jelaskan sejelas-jelasnya kepada pembimbing atau penguji pada sidang proposal sehingga mereka tahu arah yang ingin dilakukan dalam penyusunan skripsi itu ya. Nah, tidak usah sungkan karena yang tahu idenya itu kan kalian ya. Jadi penguji atau pembimbing hanya mendengarkan saja dan memberikan saran sebaiknya bagaimana ya. Tentunya pembimbing punya banyak pertimbangan ya. Apakah diizinkan penelitian itu atau tidak. Misalnya satu contoh tadi saya sudah katakan bahwa ketika teman-teman mengambil tema skripsi sistem informasi rumah sakit, saya lebih menyarankan tidak melakukan pembuatan di situ karena memang akan ada kesulitan dalam memperoleh data dari rumah sakit ya. Itu. Data pasien itu privasi, jadi rumah sakit kecil sekali kemungkinan untuk memberikan data tersebut sehingga ada akan kesulitan dalam membuat atau merancang sistemnya. Nah, kemudian tujuan dari sidang proposal ini juga bisa berguna untuk masukan mahasiswanya ya. Jadi punya gambaran, oh maksudnya seperti itu. Siap nggak siap, kalian harus melewati sidang proposal itu sehingga justru kalau misalnya kalian sudah melewati sidang proposal, nanti malah tahu kekurangannya di mana, dapat masukan dari pembimbing atau penguji. Ya, mengetahui kesiapan mental mahasiswa juga dalam melakukan penulisan skripsi ya, dan meningkatkan lulusan mahasiswa yang berkualitas mumpuni karena nanti penguji atau pembimbing juga bisa tahu sejauh mana kemampuan dari mahasiswanya itu untuk menyusun skripsi. Itu tahapan ini juga penting nih untuk mulai pembuatan skripsi. Jadi saya rasa Anda perlu melakukan komunikasi secara kontinu kepada pembimbing ya, pada pembimbing. Oke, kerangka penelitiannya ini ya, jadi ada pendahuluan, tinjauan teoritis. Nanti untuk tinjauan-tinjauan penelitian terdahulu banyak yang nggak nyambung juga ya dengan penelitian yang diangkat. Saya rasa mungkin saya perlu ada tambahan untuk penjelasan dari video, nanti akan saya tambahkan lagi di YouTube sehingga jadi gambaran untuk Anda mempermudah ya, bukan mempersulit ya. Wah, ngabis-ngabisin waktu untuk lihat ya. Juga harapannya untuk mempermudah. Oke. Nah, untuk pengumpulan datanya di sini Anda bisa gunakan angket, bisa menggunakan cara observasi atau bisa melakukan wawancara terhadap objek. Nah, di sini saya perlu garis bawahi bahwa tidak semua judul skripsi harus menggunakan tempat objek penelitian ya. Kalau skripsi saudara itu independen ya, hanya membuat alat saja dan alat itu hanya sebagai bahan kajian atau riset tanpa tempat ya nggak masalah, Anda nggak jadi di proposalnya opsional ya, lokasi dan tempat penelitian itu bisa dihilangkan atau tidak ya, tergantung. Tapi kalau misalnya Anda sistem informasi atau sistem informasi perpustakaan di A, nah, itu lokasinya harus ada ya. Baik. Sidang skripsi saya rasa tidak terlalu sulit ya. Nanti yang tahu skripsinya saudara, jadi bisa dimaksimalkan ya. Dan mohon ini kunci dari sidang skripsi untuk kemudahan dalam penyampaian sebenarnya satu ya, pahami dari kontennya. Konten akan Anda kuasai jika yang nulis Anda sendiri ya. Saya wanti-wanti dari saat ini bahwa seluruh penguji itu mengetahui apakah aplikasi itu buatan sendiri atau dibuatkan orang ya. Kalau sudah dibuatkan orang ya, jangan bangga ketika nanti ujian skripsinya kok cuma 10 menit ya. Biasanya kalau yang sebentar itu penguji udah tahu bahwa aplikasinya
dibuatkan orang dan mahasiswa itu tidak memahami, ya, gitu. Kalau memahami justru menarik, itu akan lebih lama lagi, karena tahu. Kalau nggak tahu ya ngapain dilanjutkan, biasanya begitu. Dan hampir semua mahasiswa yang saya uji, saya tahu apakah itu dibuatkan atau tidak, dan akan menjadi penilaian yang citra yang buruk selama-lamanya. Nanti kan kita ketemu bukan hanya di perkuliahan saja, tapi setelah lulus juga akan ketemu, dan itu akan saya ingat terus bahwa si A, si B, si C mengerjakan skripsi bukan sendiri tapi dengan orang lain, ya, dan paham. Bahkan saya yang buatkan siapa aja saya paham, ya, biasanya jaringannya ke alumni-alumni. Oke, gitu. Kemudian pertanyaan saat sidang ini, apa alasan Anda untuk melakukan penelitian? Ya, biasanya di masalah-masalah itu, karena A, karena B, karena C. Bukan karena ingin membuat itu, bukan. Ya, jadi jelaskan masalahnya apa. Kemudian bagaimana cara Anda mengumpulkan data? Ya, tadi saya sudah jelaskan, bisa dengan angket, dengan kuesioner, dengan wawancara. Ya. Kemudian bagaimana cara Anda untuk mengolah data penelitian Anda, ya? Dan hasil penelitian yang berhasil ditemukan seperti apa, ya. Kalau misalnya Anda membuat aplikasi, ya itulah hasil penelitiannya, ya. Itu saya rasa penyampaian dari saya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan saya kembalikan ke Mbak Pipin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Joni. Materi workshop selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dwi Hartanti MKOM. Waktu tertempat dipersilakan. Bisa dengar suara saya? Oke, teman-teman. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Teman-teman otomatis dari angkatan 2018. Oke, teman-teman, hari ini akan saya sampaikan, mungkin sudah banyak ya dibahas sama Bapak Joni terkait dari penulisan untuk proposal skripsinya. Otomatis teman-teman sudah memiliki gambaran ya, nanti teman-teman itu membuat apa. Jadinya otomatis secara profil lulusannya atau secara konsentrasinya, teman-teman ada 3 ya. Dia itu adalah teman-teman adalah dari mobile sendiri, kemudian dari kecerdasan sama dia itu adalah security system. Jadinya nanti teman-teman bisalah untuk harus skripsinya itu sesuai dengan konsentrasinya. Oke, hari ini saya akan sampaikan untuk terkait dari sistematika penulisan skripsi. Jadinya otomatis teman-teman mau wisuda, otomatis ya teman-teman itu harus siap skripsi, karena teman-teman itu harus kalau mau mencapai wisuda ya teman-teman itu harus skripsi. Jadinya otomatis setelah sekian lama itu teman-teman itu dari 18 ya, otomatis sekarang mau 22 tahun 22 ya, otomatis kan selama 4 tahun lah. Teman-teman hampir 4 tahun teman-teman itu telah menjalani dunia perkuliahan. Otomatis ketika teman-teman itu mau wisuda, mau lulus ya, otomatis teman-teman itu harus mengerjakan skripsi itu sendiri. Jadinya setelah teman-teman itu mendapatkan nih ilmu banyak banget selama teman-teman itu kuliah ya, otomatis di sini teman-teman itu harus siap untuk pengerjaan skripsinya.
Nah, kemudian di sini ya, otomatis di sini otomatis skripsi apa sih? Nah, jadinya skripsi merupakan karya akhir mahasiswa sebagai syarat penyelesaian pendidikannya. Jadinya seandainya teman-teman itu ingin selesai, ya otomatis teman-teman itu harus menyelesaikan skripsinya. Otomatis Bu, kalau seandainya saya itu ingin lulus tapi nggak usah skripsi ya nggak bisa ya. Otomatis kan teman-teman itu kan harus mengikuti skripsinya. Jadinya sebagai karya akhirnya teman-teman nih, kalau seandainya teman-teman itu ingin lulus menyelesaikan pendidikannya, otomatis di semester besok otomatis teman-teman itu sudah harus mengambil skripsi dan teman-teman itu harus menyelesaikan skripsi ini. Nah, kemudian skripsi teman-teman itu dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dan dibimbing oleh dosen pembimbingnya. Jadinya kalau skripsi itu dikerjakan secara mandiri, secara individu, memiliki kasus masing-masing, bukan secara berkelompok ya. Karena seandainya mungkin Bu dikerjakan 5 berkelompok langsung aja gimana ya, nggak bisa ya. Otomatis teman-teman itu harus dikerjakan secara mandiri dan teman-teman itu akan memiliki 2 dosen pembimbing. Jadinya otomatis kalau di KP itu kan hanya satu dosen pembimbing sama satu dari pembimbing lapangan. Nah, otomatis kalau di sini nanti teman-teman itu akan dibimbing oleh 2 dosen pembimbingnya. Nah, kemudian teman-teman itu akan dilaksanakan dalam 1 semester. Jadinya otomatis skripsi akan teman-teman itu tempuh jadinya selama 1 semester, di semester yang ke-8. Bu, kalau seandainya nggak selesai di semester 8 gimana? Ya otomatis teman-teman itu harus perpanjangan. Tapi ya otomatis teman-teman itu harus diusahakan secara maksimal nih, biar teman-teman itu selesai di semester 1 semester. Jadinya nanti ketika nanti teman-teman itu sudah di semester 8 selesai nih, nah, otomatis teman-teman itu kan dari nunggu wisudanya informasinya kapan. Yang penting teman-teman itu harus fokus dalam pengerjaannya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, otomatis ya teman-teman fokuslah pengerjaannya. Jadi ada tahap-tahap yang harus teman-teman itu selesaikan, ya teman-teman itu harus selesaikan. Sembari menyelesaikan persyaratannya, teman-teman itu harus juga menyelesaikan dari segi penelitian teman-teman itu lakukan. Nah, kemudian sendiri persyaratan teman-teman itu skripsi apa sih? Otomatis kan skripsi itu kan harusnya ada syaratnya ya. Orang teman-teman aku nggak usah ikut mata kuliah semua aja, saya cuma ambil skripsi ya. Otomatis teman-teman itu nggak bisa ya. Jadinya otomatis teman-teman itu mahasiswa ini sumbernya didapatkan dari buku panduannya ya. Jadinya mahasiswa telah menyelesaikan sedikitnya 130 SKS untuk jenjang S1. Jadinya dicek lagi nih, teman-teman itu sudah menyelesaikan sedikitnya 130 SKS belum sih untuk saya itu bisa ngambil skripsinya. Nah, teman-teman itu bisa dicek lagi untuk di KHS-nya. Nah, kemudian teman-teman itu harus aktif ya pada semester yang berjalan. Nanti teman-teman itu mencantumkan mata kuliah skripsi di situ di semester yang teman-teman itu berjalan. Otomatis di semester yang ke-8 nanti. Nah, di sini otomatis dicek lagi nih, IPK-nya teman-teman itu lebih dari 27,5 enggak sih, atau mungkin di bawahnya. Ya, otomatis syaratnya aja harus 2,75. Jadinya kalau seandainya belum, ya otomatis teman-teman itu harus mengulang mata kuliah itu untuk mengupkan IPK-nya teman-teman itu sendiri. Silahkan dicek-cek lagi nih, teman-teman itu syaratnya itu sudah terpenuhi belum sih, kan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman itu harus sudah lulus mata kuliah Metopen. Dicek lagi, teman-teman itu sudah lulus belum sih? Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman itu harus juga telah menyelesaikan KP-nya dan mengumpulkan CD laporan KP-nya ke perpustakaan. Jadinya terkadang teman-teman itu lupanya di poin kelima ini. Sudah menyelesaikan KP-nya, teman-teman itu belum mengumpulkan CD-nya. Jadinya silahkan teman-teman itu syarat-syarat ini dicek lagi, kemudian teman-teman itu dicek lagi KP-nya wis rampung apa urung. Terkadang teman-teman itu dengan PD-nya KP-nya itu belum selesai tapi ingin ambil skripsi ya, teman-teman itu nggak bisa. Otomatis teman-teman itu harus diselesaikan dulu KP-nya. Dicek lagi benar apa enggak sih untuk SKS ku itu 130, kemudian IPK ku itu benar lebih dari 27,5 enggak sih, kemudian saya itu sudah lulus untuk Metopen belum sih, saya itu sudah menyelesaikan KP-nya belum sih, dan otomatis teman-teman itu juga ada pengumpulan dari CD laporan KP-nya itu sendiri. Jadinya silahkan teman-teman itu bisa dicek-cek lagi untuk syarat-syaratnya, jadinya tidak hanya bebas ya syaratnya, otomatis ya itu ada syaratnya yang harus teman-teman itu penuhi lah.
Nah, kemudian di sini ya, untuk tahapan skripsinya, tadi sudah sampaikan bahwa untuk tahapannya sendiri teman-teman itu diawali dari proposal ya, otomatis teman-teman itu nanti pengajuan proposal skripsi ke sistemnya. Apakah nanti ke sistemnya, otomatis teman-teman nanti di situ ada informasinya kapan sih nanti dia itu akan pengajuan masanya, dia itu ada masanya pengajuan proposalnya, kemudian nanti teman-teman itu ujiannya, kemudian penyelesaian bimbingannya, kemudian nanti juga ada ujiannya. Otomatis di sini teman-teman itu akan mengajukan proposal skripsinya ke prodi, kemudian nanti dari prodi otomatis teman-teman itu akan mendapatkan DOK, saatnya DOK sama prodi, DAC sama prodi, kemudian teman-teman itu akan mendapatkan pembimbingnya, 2 pembimbing tadi untuk menemani, untuk membimbing teman-teman sampai selesai. Kemudian setelah itu kalau seandainya sudah siap, teman-teman itu akan mendaftarkan untuk seminar proposal. Jadi otomatis seperti itu dari segi proposalnya itu sendiri. Teman-teman ada pengajuan, teman-teman dapat pembimbingnya, kemudian nanti teman-teman itu juga akan melakukan seminar proposal. Sudah disampaikan tadi, nanti teman-teman itu penjabaran teman-teman itu akan seperti apa sih, otomatis dengan referensi dengan kasus-kasus yang teman-teman itu harus teman-teman itu kuasai. Nah, kemudian di sini teman-teman adalah penelitian. Nah, di sini otomatis tahap yang kedua adalah teman-teman itu penelitian. Teman-teman itu akan melaksanakan penelitiannya, kemudian teman-teman itu melaksanakan bimbingannya, dan teman-teman itu juga akan melaksanakan laporan skripsinya ya. Jadinya teman-teman memiliki 2 pembimbing ya, otomatis teman-teman itu harus dua-duanya teman-teman itu melakukan bimbingan, bukan hanya ke pembimbing satu aja terus nanti pembimbing terakhirnya hanya sekali langsung saja, itu nggak bisa. Jadi otomatis pembimbing pertama ke pembimbing kedua, otomatis dua-duanya teman-teman itu harus melakukan bimbingannya. Nah, minimal kalau teman-teman itu diharapkan untuk pembimbing 1 itu minimal 8 lah untuk teman-teman itu bimbingannya. Dan kemudian otomatis nanti untuk pembimbing 2 otomatis teman-teman itu kan dari segi sistematikanya minimal teman-teman itu adalah 6 untuk bimbingannya. 6 kali lah bimbingannya minimal ya. Kemudian di sini yang terakhir adalah teman-teman itu untuk ujian skripsinya. Nah, di sini otomatis setelah teman-teman itu melalui dari proposal, kemudian teman-teman itu sudah melakukan penelitian, ya otomatis yang ini adalah hal yang teman-teman itu tunggu. Jadinya di sini teman-teman itu akan presentasi hasil pekerjaannya, hasil penelitiannya dengan bangga ya, otomatis teman-teman itu harus dengan bangga. Kemudian teman-teman itu harus Maaf Bu, tidak terdengar Bu. Halo. mohon maaf terkendala jaringan. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Otomatis yang tadi ya, otomatis di sini ya tadi adalah tahap-tahapan rangkaian yang harus teman-teman itu penuhilah atau teman-teman itu harus diselesaikan. Nah, kemudian otomatis teman-teman harus siap skripsi ya, otomatis tadi teman-teman harus fokus pengerjaannya, tetap dijaga semangatnya. Jadinya ketika di proposal tadi seperti yang disampaikan Bu Sri Marlinda tadi ya, ketika sambutan bahwa teman-teman itu di awal itu ketika proposal teman-teman itu sangat bersemangat, semangat sekali ya, otomatis ya tetap dijaga semangatnya, dijaga konsentrasinya, otomatis nanti sampai akhir. Terkadang nanti ketika penelitian teman-teman itu ada A, B, C, D, E, F, G permasalahan
permasalahannya, kemudian teman-teman itu jadi molor pengerjaannya, atau itu otomatis kan kami dari Prodi otomatis kan maksimal ya, ingin teman-teman itu cepat lulus kan, otomatis ya caranya ya teman-teman itu kita tuh harus lulus ya, otomatis kan kita membimbing teman-teman itu secara maksimal, jadinya otomatis diharapkan untuk teman-teman semuanya itu ya lulus di semester yang ke-8 nanti. Nah, di sini otomatis kita laporan dan pengetikannya ya, tanpa dipungkiri ya bahwa teman-teman itu di sini pun juga ada nilainya. Tapi kan karena di sini walaupun sekarang itu nanti kita enggak apakah nanti secara masih full kalau yang berjalan ini kan sekarang menggunakan sistem. Apakah nanti menggunakan sistem atau secara manual bimbingannya? Nanti kita bisa lihat aja informasinya seperti apa. Tapi perlu diketahui ya, nanti ketika teman-teman itu di akhir, teman-teman itu sudah menyelesaikan nih untuk ujiannya, otomatis teman-teman itu ya tetap nanti teman-teman itu mencetak untuk hasil skripsinya, hasil laporan skripsinya, untuk teman-teman itu dimintakan tanda tangannya dengan kertasnya ya, otomatis teman-teman tahu lah HVS, kemudian dia itu polos, kemudian 80 gram dan otomatis dia itu A4. Walaupun nanti teman-teman itu kan sekarang nggak bisa sistem, tapi nanti di akhirnya pun otomatis ketika minta tanda tangan ya otomatis teman-teman itu harus mencetak untuk minta tanda tangan itu. Nah, di sini otomatis teman-teman itu juga harus dilihat dari kerapiannya dengan marginnya sendiri. Otomatis ketika batas kirinya adalah 4, kanannya adalah 3, atasnya adalah 4, bawahnya juga adalah 3. Teman-teman menggunakan Times New Roman dan dia itu otomatis 12, jadi spasinya double. Walaupun teman-teman itu harusnya ini tetap diperhatikan karena di sini pun juga ada nilainya nanti ketika teman-teman itu untuk ujiannya. Dia itu memiliki porsinya untuk dari segi penulisannya. Nah, di sini otomatis dari tata bahasanya sendiri. Jadinya otomatis dari tata bahasanya ya teman-teman itu harus diingatkan ya, tetap diperhatikan. Jadinya otomatis ketika yang pertama laporan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Jadinya otomatis teman-teman itu penggunaan bahasanya itu kan jenenge bahasa penelitian sama bahasa teman-teman itu cara berkomunikasi dengan orang atau cara bergaulnya itu kan berbeda-beda ya bahasanya ya. Kan nggak bahasanya kan nggak lo gue atau apa, jadinya otomatis teman-teman itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan kemudian teman-teman itu menggunakan istilah yang diindonesiakan, atau seandainya teman-teman menggunakan asing ya otomatis teman-teman itu harus dicetak miring lah. Kemudian kalau seandainya gelar atau otomatis gelar penulisan ya otomatis teman-teman itu tidak boleh dicantumkan dengan penulisan nama kecuali ucapan terima kasih pembimbing, pengujian serta oleh pejabat berwenang. Kemudian teman-teman untuk disarankan tidak menggunakan kata di bawah ini. Terkadang teman-teman itu kayak tabel, kayak gambar itu gambar dapat dilihat di bawah ini. Nah, bisa teman-teman itu menggunakan rujukan. Jadinya seandainya gambar ini dapat dilihat pada gambar 3.1. Nah, seperti itu. Jadinya bukan kata di bawah ini ya, atau seandainya tabel ya. Seandainya tabel kelemahan sistem dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya. Otomatis dari bawah ini misi teman-teman itu bisa diganti lah untuk bisa menggunakan rujukan, atau biasanya teman-teman itu menggunakan kata tabel ini dapat dilihat pada tabel 4.1. Jadinya lebih teman-teman itu menggunakan kata rujukannya. Nah, di sini otomatis tabelnya pun juga sama ya. Teman-teman itu ketika penulisan tabelnya pun tabel di atas, tapi harus ada sumbernya. Sumbernya itu ada di sebelah kiri. Kalau gambar itu di bawah ya, dia itu tengah semuanya dari gambar penamaan gambarnya dan juga ada sumbernya itu sendiri. Nah, kemudian untuk di sini ya otomatis teman-teman itu tulis skripsimu ya, otomatis teman-teman harus semangat. Teman-teman itu untuk pengerjaan dari skripsi yang akan teman-teman itu selesaikan dengan sesuai dengan sesuai passionnya teman-teman. Teman-teman itu kalau seandainya ojo melu-melu kancane lah, seandainya seperti itu. Jadi kalau seandainya passionnya di mobile ya teman-teman itu bisa mengerjakan mobile. Kalau di jaringan ya teman-teman itu bisa ambil di jaringan. Kemudian kalau sampai teman-teman itu kecerdasan ya otomatis teman-teman itu bisa diambil kecerdasan. Jadi disesuaikan lah dengan passionnya teman-teman. Yang penting jangan ikut punyanya teman-teman, jangan ikut punyanya orang lah, atau ikut temannya semuanya ke sini, Bu saya ambil ke sini ya. Itu kan bukan nanti teman-teman itu kan ditakutkan juga mengalami kesulitan ya. Otomatis yang tadi otomatis teman-teman itu ya harus disesuaikan dengan passionnya, atau teman-teman itu lebih sukanya itu, lebih bisanya atau lebih passionnya itu di mana lah, seperti itu. Nah, kemudian untuk
laporannya sendiri otomatis laporan otomatis ya otomatis ada latar belakang masalahnya lah. Di sini otomatis yaitu penggambaran untuk masalahnya apa sih, masalahnya teman-teman itu masalah dari penelitiannya teman-teman itu apa. Kemudian teman-teman itu di sini juga ada solusi yang Anda tawarkan itu seperti apa sih. Nah, otomatis teman-teman itu cantumkan di latar belakang masalahnya. Nah, kemudian di sini juga ada rumusannya, rumusan masalah ya. Dari latar belakang yang ini teman-teman itu rumusannya itu diambilnya apa? Oh, ternyata seandainya setelah dilakukan sebuah permasalahan seperti ini didapatkan rumusan bahwa saya ingin membuat sebuah aplikasi untuk mempermudah dalam seandainya pengantrian ataupun yang lainnya lah, jadi sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian juga ada batasannya ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa batasan itu ya gunanya membatasi sih, membatasi teman-teman itu agar penelitian teman-teman itu nggak kemana-mana gitu loh. Jadi ketika dibatasi, nah kita tuh tahu, oh ternyata teman-teman itu hanya sampai di sini nih untuk dari penelitiannya, bukan kemana-mana. Jadinya otomatis dengan batasan itu ya otomatis kita tahu, oh teman-teman itu sampai sini, oh aksesnya itu dari sistemnya teman-teman itu seperti apa ini. Jadinya kan kita tahu. Kemudian otomatis tujuannya ya otomatis tujuan itu ya jawaban dari rumusan masalahnya, rumusannya apa, jawabannya apa ya, tujuan penelitianmu ini ki nggawe sistem iki nggo apa sih, kan seperti itu. Otomatis ya untuk mempermudah dalam hal apa bla 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 bla. Nah, otomatis dia itu kan jawaban dari rumusan masalah itu sendiri. Nah, di sini otomatis teman-teman itu juga ada manfaatnya ya. Otomatis manfaat itu kan dibagi dua ya, manfaat secara teoritis dan juga ada manfaat secara praktisnya. Kalau manfaat teoritis ya otomatis secara bisa nggak sumber referensi, kemudian manfaat praktis itu disesuaikan dengan hak aksesnya. Kalau aksesnya itu adalah adminnya, dia itu ya akses manfaat nggak adminnya apa sih, kan seperti itu. Seandainya manfaatnya nggak pimpinan itu apa sih, jadinya dimanfaatkan disesuaikan dengan hak aksesnya. Nah, kemudian di sini juga ada tinjauan pustaka, otomatis sumber jurnal yang Anda gunakan ya. Jadinya teman-teman itu judulnya apa, otomatis carilah judul, carilah referensi yang dia itu selurus dengan jenengan atau dia itu berkaitan dengan penelitian yang jenengan. Otomatis kalau seandainya dia itu buku, teman-teman itu menggunakan 5 tahun terakhir. Kalau otomatis kalau tinjauan pustaka ya otomatis dari jurnal ya. Jadi kalau sumber referensi ya tetap bicara sumber referensi sumbernya itu buku, teman-teman itu kan juga buku, butuh buku untuk sumber referensinya, yaitu adalah minimal dalam 5 tahun ya, otomatis paling kecil itu otomatis kali di 22 ya, otomatis teman-teman itu 2017. Kalau seandainya jurnal otomatis 3 tahun terakhir, otomatis teman-teman itu ambilnya di 2019. Nanti untuk sumber tinjauannya otomatis di sini ada tinjauan pustaka, otomatis jurnalnya otomatis 3 tahun terakhir yang berkaitan dengan penelitian yang teman-teman itu lakukan. Nah, di sini juga ada landasan teori. Otomatis ya itu adalah teori-teori yang sesuai dengan kasus yang Anda ambil. Jadi semuanya di sini yang teman-teman itu landasan untuk landasan teorinya. Kemudian di sini juga ada metodologi penelitiannya. Otomatis teman-teman itu menggunakan cara pengambilan datanya seperti apa. Kemudian kalau seandainya teman membuat sistem itu cara pengembangan sistemnya itu menggunakan apa. Nah, otomatis teman-teman itu ada di sini di metodologi penelitiannya. Nah, kemudian di sini ya otomatis tulis skripsimu sesuai dengan ketentuan ya. Otomatis karena ya teman-teman itu kan sudah ada ketentuannya untuk skripsi penulisannya, otomatis teman-teman itu harus disesuaikan. Jadinya teman-teman itu nggak bisa ya seenaknya sendiri ketika mau nyusun, padahal dia itu sudah ada ketentuannya sendiri, otomatis teman-teman itu harus disesuaikan. Nah, ketika ada di tinjauan pustaka, dia itu kan ada formatnya, secara dia itu juga ada berbentuk tabelnya. Di tabel itu teman-teman itu biasanya berisikan nanti juga ada nama peneliti, kemudian judulnya, kemudian adalah metodenya, hasilnya, dan juga perbedaannya. Oh, mungkin seandainya teman-teman itu membuat sistem A nih, seandainya di jurnal terdahulu atau di referensi yang terdahulu itu ada, dia itu sama, tapi seandainya mungkin di sana itu teman-teman itu hanya sampai di tahap A, kemudian teman-teman itu mau melakukan pengembangan sampai di tahap B, ya otomatis teman-teman itu kan namanya itu kan kemajuan ya, otomatis teman-teman itu harus lebih maju dari penelitian yang sebelumnya.
Oh mungkin seandainya teman-teman itu mau mengolah data seandainya nggak klasifikasi nggak, oh mungkin dulu kasusnya ada seperti ini, dia itu hanya menggunakan 3 atribut, teman-teman itu mau menggunakan seandainya 10 atribut ya, otomatis teman-teman itu melakukan sebuah kemajuan ya. Berbeda lagi ketika oh dulu itu ada, dia itu ada 10 atribut, kemudian teman-teman itu membuat tapi dia itu 3 atribut ya, otomatis kemunduran ya, bukan kemajuan ya, otomatis seharusnya yang terdahulu dengan punya jaringan itu harusnya kemajuan, bukan kemunduran itu sendiri. Nah, kemudian di sini ya, dari sistematika penulisannya nanti teman-teman itu akan ada 5 bab ya, jadi ada bab pendahuluan, kemudian juga ada landasan teori, kemudian ada analisis dan perancangan, kemudian implementasi, dan dia itu adalah penutup. Nah di sini pun untuk di pendahuluannya tadi ya teman-teman, itu ada latar belakangnya, kemudian perumusannya, ada batasannya, ada tujuannya, ada manfaatnya, ada tinjauan pustakanya, metodologi, dan sistematika penulisannya. Mungkin teman-teman itu pernah ya menulis ketika teman-teman itu di KP, jadinya mungkin teman-teman itu harusnya sudah bisa ya untuk menuliskan di bab pendahuluan, karena otomatis ketika latar belakang di KP kan juga ada semua itu kan, di KP kan juga ada mungkin di tinjauan pustaka yang belum ada di KP-nya. Di sini otomatis tadi teman-teman itu harus kemajuan lah, otomatis di sini otomatis harusnya kemajuan dari penelitian yang sebelumnya, minimal adalah 3 jurnal yang teman-teman itu gunakan. Nah, di sini otomatis teman-teman itu ada landasan teorinya. Di sini tadi ya, otomatis berisikan teori-teori yang berkaitan dengan judul atau penelitian yang teman-teman itu ambil. Mungkin seandainya sistem ABCDFG gitu ya, otomatis seandainya sistem itu pengertiannya apa, kemudian nanti juga ada untuk penggambaran perancangan sistemnya teman-teman itu menggunakan apa, nanti teman-teman itu simbolnya seperti apa. Nah, otomatis di situ teman-teman itu jabarkan di landasan teori. Nah, di sini teman-teman itu juga ada analisis dan perancangan sistemnya. Jadinya di sini itu biasanya teman-teman itu disesuaikan dengan tahapan pengembangannya. Kalau seandainya tahapan pengembangan yang pertama adalah analisis ya, teman-teman itu menganalisis apa? Oh, menganalisis sistem yang berjalan, sistem yang diusulkan, atau mungkin teman-teman itu kelemahan sistemnya. Kemudian teman-teman itu juga menggambarkan perancangan database-nya, interface-nya, kemudian perancangan sistemnya seperti apa, nanti menggunakan UML atau menggunakan yang lainnya. Nah, di sini otomatis teman-teman itu juga ada implementasi sistemnya. Di sini teman-teman itu mengimplementasikan dari perancangan yang ada di bab 3, teman-teman itu mau diimplementasikan tadi ya, otomatis kalau seandainya di database nanti implementasinya dia itu akan seperti apa. Hasilnya dari teman-teman itu buat sistem itu akan seperti apa. Kemudian tampilannya dari interface, kemudian teman-teman itu kan hasil untuk tampilan dari sistem yang Anda bangun itu seperti apa. Otomatis antara perancangan dengan implementasi otomatis dia itu kan harusnya sama ya, otomatis kan dari sketsa otomatis teman-teman itu implementasikan ya, otomatis teman-teman itu harus sama. Nah, kemudian di terakhir ya otomatis tadi teman-teman itu ada penutupnya. Untuk penutup biasanya kan berisikan kesimpulan dan sarannya. Dan teman-teman itu disimpulkan apa sih dari penelitian yang teman-teman itu sudah lakukan, atau sistem yang Anda ya tadi ya, otomatis yang Anda yang bangun, nanti teman-teman itu disimpulkannya itu seperti apa. Kemudian teman-teman itu ada sarannya nih, mungkin seandainya nanti seandainya ini ada web, kemudian nanti dapat diimplementasikan dengan dibangun dengan seandainya diimplementasikan dengan yang lainnya, atau mungkin seandainya di sini hanya menggunakan satu metode, nanti teman-teman itu bisa mengkombinasikan dengan metode yang lainnya. Nah, otomatis ya itu kan sarannya. Nah, otomatis ini adalah perlu ya tadi, otomatis teman-teman itu harus menyusunnya sesuai dengan ketentuannya. Dan jangan lupa ketika di sini juga ada daftar pustakanya. Jadinya otomatis daftar pustaka ya, otomatis semua daftar pustaka teman-teman itu harus dicantumkan, diurutkan dengan abjadnya ya. Jadinya orang sembarangan, jadinya teman-teman itu diurutkan dengan abjadnya sesuai dengan yang teman-teman itu tulis semuanya, di naskahnya atau di laporannya teman-teman itu dituliskan semuanya, baik secara jurnalnya atau secara buku teksnya ya, otomatis teman-teman itu harus dituliskan semuanya. Nah, nanti seperti yang tadi disampaikan, teman-teman itu bisa menggunakan Mendeley atau menggunakan secara manual, otomatis teman-teman itu bisa lah untuk teman-teman itu digunakan. Otomatis kan teman-teman itu kan pernah mencoba, seandainya menggunakan Mendeley caranya piye toh, nah teman-teman itu bisa dicoba.
Otomatis di sini setelah teman-teman itu melalui seandainya kan sudah selesai ya, sudah selesai di tahap penyusunan, sudah di ACC semuanya dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Jadi ketika teman-teman itu mau ke ujian ya otomatis teman-teman itu harus selesai bimbingannya di ACC kedua pembimbingnya. Bukan hanya salah satu aja teman-teman itu kemudian bisa ke ujian ya, itu enggak. Dan teman-teman itu harus di ACC dua-duanya. Nah, kemudian dari sini otomatis teman-teman itu akan ke sidang skripsinya ya, otomatis ada syarat-syarat yang harus teman-teman itu ketahui lah syaratnya itu seperti apa. Teman-teman itu harus nanti kalau berdasarkan itu biasanya kan juga ada diinformasikan dari bagian akademik nanti syaratnya apa aja. Otomatis teman-teman otomatis kan banyak info ya, mulai dari teman-teman itu harus memiliki 10 sertifikat yang sesuai dengan bidang sesuai dengan ya bidang yang teman-teman itu geluti sekarang, otomatis kan bidang IT ya. Kemudian teman-teman itu harus ada dari UJK-nya sendiri, kemudian teman-teman itu juga ada dari TOEFL atau TOEFL ya namanya. Kemudian dari bahasa Inggris lah, kemudian juga dari teman-teman itu dari agamanya sendiri. Otomatis dari situ itu atau mungkin teman-teman itu bisa dipersiapkan sekarang, ya otomatis teman-teman itu bisa dipersiapkan sekarang ya. Nanti juga ada hafalan tadi ya otomatis ya teman-teman itu harus dipersiapkan lah untuk hal-hal itu. Jadi nanti ketika wis waya teman-teman itu ame sidang jadinya wis bingungi masalah itu. Jadinya perlu diingat lagi, tetap dijaga semangatnya ya teman-teman. Nanti ketika teman-teman itu mengambil skripsi otomatis teman-teman itu mungkin nanti teman-teman itu mungkin ada yang sambil bekerja ya otomatis teman-teman itu tetap difokuskan lah untuk skripsinya. Otomatis teman-teman itu ben lulus ya otomatis nanti biar satu semester teman-teman itu lulus ya di semester 8, nanti di semester 9 otomatis teman-teman itu apa sih semester 9 ya. Jadinya seperti itu ya. Jadinya otomatis diharapkan teman-teman itu teman-teman semuanya dari angkatan 18 jadinya teman-teman itu lulus ya. Jadinya kan kita harapkan dari prodinya dari prodi itu ya teman-teman itu harapannya lulus. Jadinya nanti kita maksimalkan juga teman-teman kita ketika kita memberikan sebuah informasi ya otomatis teman-teman itu bisa kan juga kebutuhan apapun juga dikomunikasikan ya, jadinya otomatis teman-teman itu bisa dikomunikasikan dengan baik kepada prodinya atau mungkin dengan pembimbingnya nanti dikomunikasikan agar ketika teman-teman itu skripsinya teman-teman itu akan lancar. Nah ini adalah kan otomatis teman-teman mau seperti ini ya, otomatis teman-teman itu mau wisuda, akhirnya otomatis setelah melewati skripsi otomatis teman-teman itu inginnya wisuda, jadinya sampai bertemu di wisuda yang ke-22. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Intinya teman-teman tetap fokus, kemudian teman-teman dijaga semangatnya ya. Jadinya otomatis harusnya semangat ya di awal, semangat sampai akhir harusnya semangat. Jangan sampai teman-teman itu kayak ngelukrong nih ya. Jadinya tetap semangat untuk semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, guys. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi Hartanti MKOM yang telah menjelaskan materi workshop yang kedua. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai tema materi workshop kita hari ini dipersilahkan open mic atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik, ini dari Mas Andreas Abi Permana, bisa open cam. Open mic juga bisa. Waduh, harus open cam ya? Enggak, open mic aja cukup Mas. Silakan. Oke. Saya mau tanya mengenai tadi, maaf yang mau tanya mengenai tadi yang kan proposal yang udah masuk tadi kan nanti kan akhirnya kan diseleksi gitu ya. Nah berarti nanti setelah di semester 8 nanti kita langsung dapat penguji berarti ya? Langsung dibagi penguji begitu ya? Karena sekarang kan belum ada penguji gitu, jadi kan saya masih agak bingung juga soal itu gitu, soal mengenai proposal yang dikumpulkan yang kemarin pas pendaftaran gitu. Baik, langsung saya jawab aja ya. Iya Pak. Oke. Jadi prosesnya begini, kami proposal yang saat ini masuk itu kami cek. Kemudian harapannya ketika nanti teman-teman sudah ambil KRS skripsi itu judul sudah fix semua. Jadi tidak terlalu banyak proses revisi. Karena gini, saya akan ceritakan dulu bahwa
proses pengambilan skripsi itu yang pertama kan harus KRS-an dulu, KRS-an skripsi di semester genap semester 8. Nah, setelah KRS-an nanti saudara bisa masuk ke SSO, kemudian kirimkan proposalnya ke SSO. Tapi masalahnya nanti di SSO itu filteringnya ada dua ya. Filteringnya proposal itu ada pembimbing 1 dan pembimbing 2 gitu. Nanti kalau pembimbing 1 oke, pembimbing 2 juga pembimbing 2 nggak oke, malah lama lagi. Jadi prosesnya kirim balik, kirim balik, kirim balik gitu. Nah, padahal kalian juga tidak standby di SSO gitu loh. Nah, kami berusaha untuk memaksimalkan judulnya. Kalau sekarang fix, nanti begitu masuk ke SSO dikirim via sistem itu tidak ada filtering untuk apa namanya judul lagi gitu loh. Jadi langsung ACC. Dan di situ itu memang di SSO kami akan plotting pembimbingnya ya by system. Jadi tidak ada plotting pembimbing di luar dari sistem karena semuanya terrekod melalui SSO. Gitu. Nah, itu dilakukan jika teman-teman sudah KRS, kemudian mengirimkan proposal di SSO, baru ada pembimbing. Nah, pembimbing juga ngeceknya di mana ya, di SSO juga gitu. Nah, proses untuk penjadwalan sidangnya, kemudian proses bimbingan bab 1 sampai dengan selesai itu semuanya dilakukan di SSO. Gitu ya. Jadi untuk saat ini proposal yang masuk memang kami sortir. Nah, yang tidak masuk kualifikasi akan kami hubungi secara pribadi agar bisa menyelesaikan, dan harapannya semua judul bisa di ACC saat ini. Kemudian setelah pengajuan KRS, kemudian Anda login SSO, itu proposal yang masuk ke SSO memang sudah di ACC semua judulnya, tinggal plotting pembimbing gitu loh. Jadi tujuannya untuk mempermudah aja Mas Abi ya. Gitu ya. Ya Pak. Ya Pak, jelas Pak. Baik, itu tadi ya jawaban dari Bapak Joni. Ini ada selanjutnya Mas Ilham Azhar Izzuddin, mungkin bisa apa nih, misal ada yang ditanyakan. Silakan Mas. Ya, mau tanya yang syarat IPK tadi Bu. Kan saya kan ada yang mengulang di semester 6. Jadi IPK-nya belum ini 2,75. Apakah bisa mengikuti skripsi sekarang atau harus menyelesaikan itu dulu Bu? Terima kasih. Oke, untuk Mas Ilham ya, tadi berarti untuk di semester 6 itu jenengan ada masih mengulang gitu ya Mas? Iya Bu, ada yang mengulang Bu. Nanti otomatis jadinya otomatis kalau sekarang itu berarti IPK-nya itu kurang dari 2,75 nggih. Nggih. Ya, nanti Mas jenengan nanti kan di semester 8 otomatis kan teman-teman jenengan itu kan sekarang SKS-nya berapa jenengan? Kalau sekarang jumlah SKS 148 Bu. Ya, otomatis tadi mengulang ya. Otomatis kan nanti jenengan di semester 8 otomatis teman-teman jenengan itu bisa ambil untuk juga mata kuliah, jadinya bukan hanya skripsi aja, jadinya nanti jenengan bisa ambil skripsi dan mata kuliah yang mungkin jenengan itu bisa diulang. Nah, dicek lagi jenengan itu nilai D-nya itu ada berapa sih Mas, kan seperti itu. Jadinya itu kan perlu dilihat lagi nilai D-nya jenengan itu ada berapa, karena ketika jenengan itu mungkin sekarang SKS yang jenengan itu ambil sekarang sudah 140 gitu ya, saatnya 140, tapi dicek lagi jenengan itu kan ada syaratnya ketika jenengan itu lulus itu kan minimal 144 SKS, tapi teman-teman itu harus lulus, bukan seandainya nilai minimal C ya. Kalau seandainya D ya otomatis dicek lagi jenengan itu D-nya ada berapa, jadinya nanti mungkin dicek lagi datanya jenengan, kan bukan hanya dari IPK-nya tadi ya, tapi jenengan harus juga dicek dari nilai yang jenengan. Jadinya mungkin kan lulus syaratnya itu kan kalau S1 kan minimal 144. Kalau nanti lulus ternyata Anda kurang dari 144 ya otomatis Anda ya belum bisa ya Mas, tapi dicek lagi. Nanti bisa dicek lagi untuk nilainya jenengan itu
yang ngulang ada berapa, kemudian nanti otomatis kalau seandainya oh ternyata ngulangnya itu hanya ada 2 itu Bu, yang nilai D-nya liannya C, nanti teman-teman jenengan itu bisa diambil di semester 8, jadinya nanti bareng di semester 8 ambil skripsinya sama ambil mata kuliah yang ngulang tadi untuk meng-up dari IPK-nya sendiri, tapi dicek lagi ya Mas, untuk nilainya jenengan itu yang ngulang itu seandainya ada 30, ada seandainya ada 10 mata kuliah ya otomatis nanti jenengan itu jadi mending ulang dulu aja Mas, seperti itu. Iya, Bu. Nanti dicek lagi Mas, apa untuk mata kuliah yang jenengan, dicek lagi untuk KHS-nya. Ya. Selanjutnya ini ada Mas Tony Adi Setiawan. Silakan Mas. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Kan untuk salah satu persyaratannya itu kan ada yang sertifikat sesuai sama dengan konsentrasi yang diambil kan. Nah, itu nanti untuk Sesuai dengan ya itu nanti untuk yang sertifikatnya itu nanti sebagai persyaratannya itu apa juga akan di cross check satu persatu sesuai dengan apa yang gimana ya biar sinkron sama yang diambil gitu apa langsung jadi persyaratan langsung gitu Bu. Jadi kayak bukan filternya gimana? gitu. Ya, bukan sesuai konsentrasinya Mas, tapi kan jenengan kita kan anak IT, jadinya mungkin nanti jenengan itu bisa ngambil workshop tentang IT, kan mungkin seandainya pertanyaan nggak apa-apa, tapi kan seandainya ada EOT kan seperti itu, jadinya bukan seandainya jenengan ambil mobil harus sertifikat untuk sertifikat workshop Pak Mas. Iya. Itu kan bukan yang harus mobil, tapi pokoknya ya tentang IT gitu loh, jadinya mungkin sertifikat yang untuk mendukung kompetensi kita sebagai orang IT gitu. Oh, dan itu nanti apa bakal difilter juga dari mungkin penguji atau Mas, nanti akan dicek lagi sih untuk nanti dari pihak akademiknya, nanti akan syarat-syaratnya nanti dicek lagi. Oh ternyata seandainya Mas Tony seandainya ada 10, oh ternyata yang 5 itu bukan seandainya bukan dari bidang IT ya, otomatis nanti akan diinformasikan dari BAK-nya itu sendiri ketika teman-teman itu ada ketika pendaftarannya. Kan syarat lulusnya itu kan harus ada yang teman-teman itu secara administrasinya kan harus dipenuhi dari segi akademiknya ya. Nanti dicek di bagian akademiknya, nanti akan dikonfirmasikan ke mahasiswanya langsung dari akademiknya. Oh, baik Bu. Terima kasih. Soalnya saya bingung di situ. Soalnya nanti takutnya kan pas persyaratan ada yang keliru, sedangkan kita nggak punya jagan-jagan lain gitu. Iya, oke Mas Tony. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Bisa dituliskan di kolom komentar apabila tidak bisa open mic. Ya, Mas Andreas Albi, silakan. Saya mau bertanya mengenai penulisan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Nah, tadi kan saya sempat dengar aja ada yang tabel, dan selanjutnya saya tadi mungkin kurang fokus jadi agak lupa gitu. Nah, saya mau kalau punya saya kan seperti ini, saya buat kayak nama penelitinya, tahun, terus melakukan studi komparasi mengenai bla 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 sampai kesimpulannya seperti itu, dan nanti akan menguatkan latar belakang. Apakah seperti itu sudah benar Bu? Apa diperbolehkan gitu? Ya Mas, mungkin bisa diulangi Mas, soalnya suaranya putus-putus tadi. Oke. Seperti ini Bu, mengenai tinjauan pustaka. Nah tadi kan saya sempat dengarnya kan tabel dan ada setelahnya apa saya lupa gitu. Mungkin kurang fokus gitu ya Bu. Nah kalau di sini kan saya nulisnya gini, nama peneliti, tahun, terus koma, melakukan studi komparasi dan studi perbandingan mengenai bla 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 sampai ada kesimpulannya seperti ini. Nah itu saya jadikan dasar sebagai latar belakang seperti itu. Apakah bisa gitu? Apakah sudah benar gitu? Apakah diperbolehkan seperti itu? Kalau boleh tahu gitu. Nanti Mas Andreas itu ambilnya apa sih Mas? Mengenai security system Bu, menggunakan security system.
Ya otomatis kalau dari tinjauan pustakanya sendiri ya otomatis kan jenengan otomatis kan di masalahnya kan apa ya otomatis kan mungkin security system tapi kan permasalahannya apa kemudian solusinya itu kan seperti apa yang Anda tawarkan. Nah kan seperti itu untuk penyusunan dari latar belakangnya sendiri. Tapi kan tadi untuk di tinjauan pustaka ya. Jadinya kalau di tinjauan pustaka itu akan disajikan menjadi dua Mas. Jadinya dia itu ada kayak satu paragraf gitu. Jadinya satu paragraf itu ada nama penelitinya, kemudian ada tahunnya, kemudian ada di sana di jurnalnya itu permasalahannya apa, kemudian menggunakan metode apa aja, mungkin security system kan juga ada metode-metode khususnya, dan kemudian dia itu disajikan dengan solusinya itu apa. Jadi disajikan menjadi dua, disajikan dalam berbentuk satu paragraf itu untuk satu jurnal, dan kemudian juga ada tabelnya. Tabelnya tadi nanti juga tadi ada namanya, kemudian juga ada perbedaannya dan lain sebagainya. Nanti untuk wujudnya seperti apa, nanti bisa dicek di untuk buku panduannya. Nanti akan di-share di buku panduannya untuk skripsinya, untuk panduan skripsinya terkait dari penulisan dan kemudian nanti formatnya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti mungkin dari otomatis mau ambil security system ya Mas, otomatis kan kenapa sih ambilnya itu otomatis kan ada masalahnya dulu di situ, otomatis kan nanti jenengan itu disajikan di latar belakang masalahnya. Seandainya otomatis bisa digambarkan secara umum dulu, kemudian secara khususnya. Oh permasalahannya itu seperti ini. Nah kemudian solusi yang Anda tawarkan itu seperti apa. Oh mungkin seandainya jenengan itu juga menggunakan metode khusus dalam security system ya, otomatis metodenya itu bisa juga dijabarkan di latar belakang masalahnya. Seperti itu Mas Abi. Oke, mungkin saya bertanya kembali Bu mengenai tujuan pustaka juga. Nah, di saya kan ada menggunakan suatu algoritma tertentu. Nah, jadi dari tinjauan itu saya mengutip penelitian yang menguatkan algoritma tersebut. Apakah seperti itu, Bu? Harusnya ada seperti itu. Jadinya seandainya algoritma kan mungkin gunakan algoritma tertentu ya, tapi ya harusnya kenapa sih mungkin gunakan algoritma ini? Mungkin seandainya dari segi keamanannya dia itu lebih aman, otomatis bisa disajikan di latar belakangnya. Jadinya biar mendukung loh apa? Nah, berarti di latar belakang sama dikuatkan di tinjauan pustaka ngeten nggih, Bu. Nah, kalau seandainya kayak nenggon seperti itu, otomatis kan tinjauan pustaka itu kan kayak loh Mas, otomatis kan referensi yang Anda gunakan, otomatis kan dari situ, otomatis kan jenengan mungkin di perbedaannya. Oh mungkin seandainya gone terdahulu dia itu belum menggunakan algoritma si anggo mengamankan sistem ngono ya, otomatis jenengan nanti di perbedaannya jenengan itu menggunakan metode khusus nanti untuk di perbedaannya. Tapi kalau seandainya untuk nama, untuk isian yang hasil ya otomatis dari jurnal yang Anda gunakan sebagai referensi, dan untuk algoritmanya itu juga bisa Anda jelaskan di latar belakangnya. Jadi otomatis jeneng aku gunanya algoritma ini alasannya ya karena mungkin algoritma ini sangat cocok untuk kasus ini dan memiliki keamanan yang tinggi kan seperti itu. Oke, Bu. Oke, saya udah paham, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Oke, Mas. Oke. Baik, ini selanjutnya dari Mas Anjar Setiawan ya. Oke, silakan Mas. Ini ada pertanyaan Bu dari Mas Galih Krisna Aji. Izin bertanya Bu, semisal apabila ada satu matkul yang nilainya D, tapi jumlah SKS dan IPK-nya itu sudah minimal sudah memenuhi syarat skripsi, apakah harus mengulang satu matkul tersebut? Oke, untuk Mas Galih Krishna ya, tapi dicek lagi ya Mas, minimal lulusnya itu kan 144, kemudian seandainya nilainya jenengan itu D, seandainya ternyata jenengan setelah dicek lagi, dia itu nilainya SKS minimalnya itu ternyata hanya 138 ya, otomatis ya jenengan itu ya harus diulang sih. Mata kuliah apa sih yang jenengan ulang Mas? Kalau mendingnya jenengan kalau seandainya dia itu keluar di semester besok ya silakan bisa di
diambil lagi Mas, soalnya jagaan itu loh, seandainya kok mata kuliahnya jenengan itu ternyata lulusnya itu 144, ternyata di susunannya di kurikulumnya jenengan itu seandainya 1144 gitu ya, yang sudah di-set dari prodinya. Oh ternyata jenengan itu enggak lulusnya satu, ada mata kuliah seandainya dia itu SKS-nya ada 3 ngono ya. Ya otomatis nanti ya kuwi otomatis kan minimal SKS lulusnya itu kan 144 Mas. Jadi otomatis jenengan harus diulang. Jadinya dicek lagi kalau mata kuliah itu keluar di semester besok silahkan bisa diulang. Gonjagane kuwi Mas, ditakutkan nanti jenengan kekurangan SKS ya, jenengan itu nggak bisa untuk lulus. Tapi jenengan kalau seandainya mau ambil skripsi sekarang silahkan ya, mungkin sudah memenuhi dari 130 tapi sembari jenengan nanti bisa mengulang mata kuliah itu. Soalnya gue jaga sih. Gitu Mas Galih Krisna. Baik, itu tadi. Ya, terima kasih Bu. Sama. Mungkin saya tambahkan ya Mas Galih, untuk kalau ketentuan di bagian akademik sih nilai D itu kalau tidak salah ya, kan yang bisa meluluskan atau tidak kan bukan prodi sebenarnya, tapi bagian akademik. Nilai D itu bisa lulus minimal 3 dan nilai 3 itu masih bisa lulus kuliah gitu loh. Cuman masalahnya kan ya masuk nilainya D gitu. Kalau misalnya itu bisa diambil di semester genap atau ada penawaran, diambil saja. Tapi kalau tidak ya mau nggak mau ada nilai D. Yang penting syaratnya IPK dan jumlah SKS sudah memenuhi. Itu saja. Siap, terima kasih. Izin bertanya. Siap. Bagaimana sih kita pengen memiliki skripsi yang berbobot yang sekiranya bisa nanti memiliki kualitas yang berbeda gitu Pak? Maksudnya gimana? Bagaimana cara menulis proposal yang memiliki kualitas yang baik? Iya Pak, yang sekiranya memiliki nilai atau bobot gitu loh. Pertama, kalau yang baik yang jelas mengikuti kebaruan ya, mengikuti kebaruan untuk saat ini ya. Kalau misalnya saya sering sekali melihat sistem informasi perpustakaan itu nggak jelek, tapi dari dulu juga sudah banyak yang mengembangkan itu. Mungkin kalian buka di Google pun banyak sekali yang sudah mengangkat gitu. Nah, kebaruannya apa? Misalnya kalau kebaruannya sistem itu dia bisa input data, bukan hal kebaruan lagi sekarang gitu loh. Teknologinya sekarang sudah menggunakan RFID misalnya ya kan. Nah, itu silakan diadopsi gitu loh kebaruannya. Kemudian yang utama lagi adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya. Bukan kalian bilang bahwa di tempat ini belum ada loh sistem seperti itu gitu. Kalau kayak gitu jadi kayak katak dalam tempurung gitu loh. Kamu lihatnya hanya di tempat itu, tapi tidak melihat riset-riset yang terdahulu. Makanya disarankan untuk coba banyak belajar dari jurnal, dari paper, di mana peneliti sebelumnya sudah pernah mengangkat penelitian itu. Jadi yang baik ya yang mengarah ke kebaruan, kemudian pengembangan dari penelitian terdahulu, karena dilarang melakukan plagiasi ya. Kalau udah plagiat sudah pernah ada sebelumnya atau copy paste ya langsung kami coret, gitu aja aturannya semacam itu gitu ya. Apalagi teknologi ini hubungannya dengan tinjauan pustaka juga. Kalau di landasan teori itu masih ditoleransi 5 tahun ke belakang. Tapi kalau di tinjauan pustaka itu maksimal 3 tahun ya, karena kita IT. Kecuali kalian kuliah di sastra, mungkin sastra tahun 70 masih dipakai ya, karena kita IT ya tahun 70 belum ada handphone gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba bikin ini Pak, saya mau membuat alat untuk komunikasi namanya handphone ya, sudah banyak orang mengembangkan gitu loh. Jadi untuk tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu maksimal 3 tahun ke belakang, karena kebaruannya itu lebih cepat IT dibanding sastra atau ekonomi pun bahkan sekarang sudah
sudah lebih baru lagi gitu. Itu ya Mas Anjar ya. Baik Pak, kalau untuk proses pengujian itu pada saat sedang skripsi, apakah sistem program coding sama presentasinya itu ditanyakan sampai ke intinya Pak? Saya kurang bisa mendengar. Mungkin bisa Mbak Pipin. Kurang jelas sih Pak. Mungkin Mas Anjar Iya, bisa kurang jelas diulangi. juga ya. Saya ulangi ya. Iya. Pada saat pengujian skripsi, apakah coding atau program yang kita buat sama laporan itu pada saat presentasi itu sampai intinya juga Pak? Kalau presentasi itu secara global teknologi arahnya ke misalnya masalahnya apa sih sebenarnya yang ingin diangkat, kemudian solusinya apa, Anda melakukan pengembangan itu ya. Nah, kalau masalah bongkar coding dan lain-lain itu tergantung dari sih. Kadang-kadang kalau penguji itu sudah melihat bahwa di sini tidak ada masalah ya biasanya nggak sampai bongkar coding. Tapi kalau tiba-tiba melihat kayaknya aplikasi ini bukan bikinannya nih, iseng-iseng aja penguji, coba kamu bisa bongkar ini nggak gitu. Makanya eh, percaya diri itu penting, silahkan kerjakan sendiri ya. Kalau itu kan lebih ke pribadi masing-masing penguji ya untuk bongkar coding itu ya. Tapi eh, kalau yang saya lihat ya 50% bongkar coding gitu. Paling cuma sekedar coba bikinin tombol bisa nggak sih, cuman gitu aja untuk ngecek apakah itu bikinan sendiri atau dibuatkan. Tapi selebihnya lebih ke konten aplikasi. Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, apabila masih ada pertanyaan mengenai penyusunan skripsi, mungkin nanti bisa menghubungi kontak pembicara. Ya. Sebelum di penghujung acara, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin dan dalam kelangsungan acara terdapat kekurangan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Sampailah kita di penghujung acara, marilah kita tutup acara workshop penyusunan proposal skripsi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.